Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah Subhanahu wa taala memberi kita kemudahan, kesehatan, kemudahan taufik sehingga kita bisa berkumpul bersama untuk menghadiri majelis ini. Mudah-mudahan bisa istiqomah selama-lamanya, amin. Pada sore hari ini saya ingin menjelaskan tentang hal yang sederhana tapi insya Allah manfaat buat ibu-ibu. Ya, bapak-bapak juga, tapi ini khususnya ibu-ibu. Karena di negara kita itu yang ke pasar adalah ibu-ibu. Yang suka ke mall adalah bapak juga, ya bapak dan ibu. Nah, pasar itu dikatakan tempat yang banyak sekali godaan syaitan. Ya, banyak sekali godaan syaitan. Bagaimana caranya agar kalau kita di pasar, di mall, supermarket dan semisalnya tempat jual beli, kita bisa mendapatkan pahala yang besar dan terhindar dari banyak dosa. Di pasar itu ada dua kelompok manusia. Yang pertama adalah manusia yang dari pagi sampai sore atau sampai tutupnya pasar ada di situ. Yaitu pedagangnya, penjualnya. Yang kedua, manusia yang datang pergi alias orang yang belanja, konsumennya. Mungkin yang menyaksikan tayangan ini, ya mungkin ada yang termasuk bagian dari penjualnya. Baik itu karyawan atau karyawati di sebuah toko di sebuah pasar, atau bahkan ownernya, pemiliknya, yang dari pagi ya di pasar sampai tutup. Nah ini sayangnya banyak yang kerjanya di pasar tapi nggak dapat pahala besar. Banyak yang dia itu masuk ke pasar untuk belanja, keluar juga nggak dapat pahala besar. Insya Allah setelah mendengarkan kajian ini, yang berbicara maupun yang mendengarkan bisa mengelola kegiatannya jual beli di pasar sehingga dapat pahala yang besar. Amin Allahumma amin. Ikhwani rahimakumullah. Orang-orang dulu itu menjadikan urusan dunia itu di tengah-tengah. Pagi sama sore itu akhirat. Setelah pagi wuduha sampai menjelang sore, ya itu cari dunia, artinya cari penghidupan, ma'isyah, bekerja. Tapi awal pagi, ujungnya pagi digunakan untuk akhirat. Sementara kita, walaupun jam kantor itu ya jam 8 sampai jam 4, tapi dari mulai subuh sampai badal maghrib, dunia saja yang dipikir. Betul atau betul nih? Kebanyakan kan begitu ya. Padahal negara sudah mengatur jam kerja dengan baik. Negara sudah mengatur jam kerja dengan baik. Tapi kitanya ini loh kok kayak seperti ketakutan nggak bakal dapat rezeki. Sehingga tidak mengatur akhirat. Dikatakan oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin, wa kana salihus salaf yaj'aluna awwalan nahar wal akhirahu lil akhirah. Orang-orang yang terbaik dari generasi yang terdahulu, mereka menjadikan permulaan siang atau permulaan pagi dan ujungnya, jadi awal pagi dan menjelang maghrib, itu digunakan untuk akhirat. Wal wasta litijarah, sedangkan pertengahannya itu sisanya digunakan untuk berdagang, bekerja. Sehingga mereka mendapatkan kebaikan yang besar. Wa fil khabar innal malaikah idza su'idat bi sahifatil abdi
wa fiha fi awwalin nahari wa fi akhirih dzikrun wa khairun kafarallahu ta'ala anhuma bainahuma min sayyi'il a'mal. Dalam suatu riwayat dikatakan sesungguhnya para malaikat itu kalau membawa catatan amal seorang hamba ke langit dan ternyata dalam kitab catatan itu di awal paginya ada zikir, di ujungnya ada zikir, maka Allah Ta'ala menghapuskan dosa-dosa atau keburukan-keburukan yang terjadi di antara keduanya. Ini enak atau tidak enak ini? Enak ya. Makanya buat ibu-ibu yang punya kios di pasar, jadi buka dulu dengan baca Quran, buka dulu dengan sholawat, buka dulu dengan sholat duha. Gelar sejadah di kios kan nggak jadi masalah. Allahu Akbar duha 2 rakaat. Nanti kalau mau pulang, ya sore gitu baca apalah, sholawat munjiah 10 kali. Pokoknya amal soleh. Ya, atau baca Al-Quran setengah juz, seberapa juz. Sehingga di awal dan di akhirnya itu dia sudah baik. Sehingga yang terjadi di antara keduanya akan dihapuskan keburukannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan diampuni. Sudah mikir gitu belum? Yes, pokoknya ya begitu, Bib. Jalani saja kehidupan, ngerti-ngerti lak mati. Naudzubillah min dzalik. Kalau kita begitu kan seperti kambing, jalani kehidupan, tato nanti waktu Idul Adha disembelih kambingnya. Waktu ada orang punya hajat akikoh disembelih, gitu kan ya. Nah kita kan juga nunggu dicabut sama malaikat Israel alaihissalam. Lah pengennya dicabutnya banyak dosa atau enggak punya dosa? Enggak punya dosa. Maka ya perhatian, wong kita ini sadar kegiatan di pasar itu banyak keburukan, kegiatan di luar pasar juga banyak keburukan, maka awal pagi dan akhirnya sore ini yuk isi dengan kebaikan. Seperti sore hari ini. Ya, sore hari ini kita udah mengisinya dengan kebaikan. Sehingga insya Allah yang terjadi di antara pagi sampai sore, kalau ada yang buruk-buruk, dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengajarkan, ini ajarannya ulama, boleh diamalkan, boleh tidak. Tapi ulama itu warathatul anbiya, para ulama itu pewarisnya para nabi. Jadi ulama itu kalau buat ajaran enggak sembarangan. Ajarannya ulama itu warisannya nabi. Sebagian dapat dari ijtihad, sebagian dapat dari ilham dari Allah Ta'ala, sebagian dapat dari mimpi diajari Nabi Muhammad SAW. Ya, banyak itu. Para ulama mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam sebuah riwayat, malaikat siang dan malaikat malam itu ketika matahari terbit dan ketika sholat asar bertemu. Jadi malaikat yang tugas malam itu kalau mau balik ke langit, kan ada shift-shiftannya. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Tahu bubaran pabrik itu? Yang shift malam itu nanti ketemu sama shift siang, ya ada jamnya sekian, gantian karyawan. Nah ini karyawan langit juga ada gantian. Ada malaikat malam, ada malaikat siang. Nah itu malaikat malam itu dia selesai tugasnya waktu subuh. Sementara malaikat siang selesai tugasnya setelah sholat asar. Sehingga kalau setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, malaikatnya itu ketemu. Ya, malaikatnya ketemu, salaman dulu. Dah saya kembali ke langit dulu ya, ganti ijol ya. Salaman balik ke langit ijol ya. Malaikatnya seperti itu. Nanti Allah Ta'ala bertanya kepada para malaikat. Sementara Allah Maha mengetahui. Kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Fayaqulun taraknahum wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang sholat. Ini malaikat subuh yang balik ke langit laporan. Kami tinggalkan mereka lagi sholat subuh. Betul ya? Nah malaikat siang yang balik ke langit diganti malaikat yang malam datang, oplosan ya. Yang malaikat siang balik ke langit ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka juga menjawab bahwasannya mereka kami tinggalkan dalam keadaan sholat dan ketika kami datang itu juga dalam keadaan sholat. Karena itulah Allah menyebutkan dalam riwayat tersebut, Ushhidukum anni qad ghafartu lahum. Wahai malaikat, jadilah kalian semua saksi atas ucapanku ini. Bahwasannya aku telah mengampuni mereka semua.
Nah di sini resep, siapa yang pengen satu hari itu diampuni terus, jangan tinggalkan sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Makanya kemudian ada amalan dari para habaib dan para kiai, itu kalau selesai sholat subuh, selesai sholat asar, selesai zikir wirid, kemudian bangun salaman sambil sholawatan itu kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sholawat macam-macam tuh. Setiap ulama punya sholawatnya sendiri. Nah sambil salaman, biar apa? Siapa tahu itu ada malaikat yang ikut salaman. Nah kita jabat salaman malaikat. Ya, karena malaikat itu ada yang nyamar. Malaikat itu ada yang nyamar jadi manusia. Nah ini cara mengelola. Biar pagi sama sore bagus. Biar pagi sama sore bagus. Nah ini buat yang kerjanya di pasar. Jangan sampai sholat subuhnya enggak jamaah. Jangan sampai sholat asarnya enggak jamaah. Yang punya kios di pasar, yang punya toko di pasar, yang hidupnya di pasar terus di mall, di supermarket. Pokoknya subuh sama asar minimal paling sedikit. Itu sholatnya berjamaah. Sehingga kita termasuk yang disaksikan oleh para malaikat. Ikhwani rahimakumullah. Kemudian diantaranya, kalau kita lagi berada di pasar, baik sebagai pengunjung maupun yang kerja di situ, di mall, di supermarket, hendaknya banyak berzikir pada Allah Ta'ala. Zikir, ibu-ibu paling ahli zikir. Kenapa? Karena yang paling pinter ngomong itu ibu-ibu. Masya Allah. Ya Bu ya, betul enggak Bu? Makanya kalau ada pria banyak ngomong biasanya dibilang apa? Kayak wong wedok. Betul kan? Kalau ada perempuan diem, toh orang bilang kok seperti laki-laki. Kalau cerewet seperti, enggak ada ya cerewet seperti laki-laki ya. Kalau cerewet seperti perempuan. Walaupun perempuan tidak cerewet. Perempuan enggak cerewet. Tapi memang biasanya dilihat sama masyarakat kalau ibu-ibu tuh pinter ngomong. Artinya sudah punya bakat pinter zikir. Karena lidahnya sudah terlatih. Ya lidahnya sudah fasih. Ya ngucap itu pinter, cepatnya luar biasa. Nah kira-kira kalau di mall, di pasar, di supermarket, bisa tidak lidahnya ini dilatih untuk zikrullah. Berzikir pada Allah Ta'ala. Karena dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, "Dzakirullah fil ghafilin kal muqatil khalfal farin wa kal hayyi bainal amwat." Orang yang berzikir, mengingat, menyebut Allah Ta'ala di tengahnya orang-orang yang lalai, seperti orang yang terus di kancah pertempuran, sementara teman-temannya lari tunggang langgang meninggalkan pertempuran tersebut. Dan seperti orang yang hidup di tengah orang-orang yang mati. Beda tuh ya, mayit sama orang yang hidup. Ya bedanya luar biasa. Nah itulah orang yang ada di pasar, kebanyakan itu lupa. Sibuk dengan handphonenya, lihat drama nggak jelas. Lihat sinetron yang tertunda, cari di YouTube apa. Bahkan lihat itu aplikasi yang bisa joget-joget itu apa, nggak jelas itu kan ya. Ikut joget-joget, saya nggak ngomong halal haram ya, tapi itu yang dilakukan gitu kan ya. Dilakukan. Masya Allah. Tapi satu hari kok nggak menggunakan handphonenya untuk buka aplikasi Al-Quran untuk ngaji. Kok nggak dipakai? Bahkan ketika ditanya, di handphonemu ada enggak aplikasi Al-Quran? Yang mana ya? Enggak punya. Aplikasi apa? Tok-tok ada. Ya, tok-tok itu ada itu. Aplikasi itu apa? Word ada. Yang face-face ada. Gram-gram ada. Tup-tup ada. Al-Quran tidak ada. Bahkan di HP-nya enggak ada tasbihnya. Handphonenya enggak jadi tasbih, enggak jadi Al-Quran untuk dia. Yang lain ada. Saya enggak ngomong halal haram, cuman bayangkan nih loh. Bayangkan kita kenapa kalau di pasar, di mall itu kok enggak bisa berzikir pada Allah Ta'ala sebanyak mungkin. Padahal itu pahalanya luar biasa. Beda orang zikir di masjid sama di pasar. Lawang masjid memang tempatnya orang zikir kok. Justru kalau di masjid kita enggak zikir, wah ngeri itu. Liane zikir awake dhewe turu. Yang lain zikir kita ke masjid numpang tidur. Iya, ke masjid numpang PIS. Yang lain ke masjid numpang sholat, kita numpang toilet. Masya Allah kan, kerennya luar biasa. Nah itu kita ngeri-ngeri sedap itu, sedap-sedap ngeri kalau begitu. Nah kalau pasar tuh memang tempatnya orang lupa ngurusi duit, hitung-hitungan, nagih utang, ya ditagih Melayu kan.
Ketokan di pasar, jangan, kita tidak ke kios yang itu. Saya masih punya utang sama yang kios itu. Delik ke kios yang lain. Ya, sembunyi ke kios yang lain. Nah ini kalau di pasar. Nah beda kalau di masjid. Kalau masjid itu tempatnya orang zikir. Nah pasar tempatnya orang lupa. Orang kencan di mana? Di mall. Yang jangan gitu. Di mall. Tempatnya orang lupa. Nah kok kita di situ? Masya Allah, masuk pasar ucap La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Saya yakin ibu-ibu apal semua. Wah ini kan doa masuk pasar. Siapa yang di pasar baca kalimat ini 3 kali maka dia dapat 1 miliar ganjaran. 1 miliar pahala kebajikan. Wakahnya luar biasa. Berarti kalau kita di pasar dikelola begini untung atau rugi? Untungnya luar biasa. Lah selama ini di mall, di pasar yang kita lakukan apa? Al nglamunu wal melaku. Ya, cuci mata yang sudah kotor dicuci dengan kotoran tambah kotor. Sudah enggak punya duit, bilangnya apa? Hibur diri, masuk mall tambah stres. Tambah pengennya tambah banyak dan seterusnya. Bahkan dikatakan oleh Rasulullah SAW dalam riwayat yang lain, kasyajaratil khadra bainal hashim. Yaitu orang yang zikir di pasar atau zikir di tempatnya orang-orang yang lalai, sementara dia zikir, itu seperti pepohonan yang hijau, tumbuhan yang hijau di tengah yang kering-kering itu. Kan beda sekali ya, hijau enak di sawang, yang kering gimana gitu ya. Nah itu kalau kita berzikir di tengah orang-orang yang lalai. Nah, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain, Salim bin Abdullah wa Muhammad bin Wazi' wa ghairuhum yadkhuluna as-suq qasidina linali fadilati hadza dzikir. Ya, dan sahabat-sahabatnya Nabi yang lain itu menyengajakan diri pergi ke pasar bukan untuk belanja. Bukan untuk jalan-jalan, bukan untuk lihat-lihat, tapi sengaja masuk pasar cuman untuk baca zikir tersebut. Jadi masuk pasar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut, biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dibaca 3 kali, keluar lagi. Sanggup ibu-ibu? Ya udah sambil belajar nggak apa-apa, tapi ini dibaca. Nah, insyaallah itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan kita semua selamat dunia akhirat. Amalkan ya zikirnya ya, baca di pasar, cari pahala yang banyak biar hidupnya berkah. Walafu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali' ala sarairi wa niyati, iqdi jami'a hajati waghfir dhunubi wa sayyiati wa tajawaz an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti waktubni fi diwani sadati wasluk bi sabila najati fi hayati wa mamati. Allahumma inni tami'un fi atak raghibun fi ridhak mustaslimun liqadak faktubni min awliyak wasluk bi sabila hudak wa alhiqni bi aswiyak wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin.